Soekarno, api yang menolak padam, Yan Saara 78. Pada Surabaya 6 Juni 1901, ketika Pajar Timur membuka matanya, lahirlah seorang bayi. Dari rahim Ida Ayu Nyoman Rai, perempuan Bali yang menyimpan doa-doa sunyi. Dan Raden Sukemi Sosrodiharjo, guru Jawa yang menanam benih perlawanan lewat pikiran. Ia diberi nama Kusno, namun sakit dan getir zaman membuat namanya berganti Soekarno. Seolah takdir sendiri berkata, anak ini tak boleh lemah. Darah Jawa dan Bali bertaut di nadinya, menjadikannya jembatan antara banyak dunia. Ia tumbuh di bawah langit penjajahan, namun pikirannya menolak dijajah. Sekolah demi sekolah ia lalui, hingga di Bandung ia menjinakkan ilmu teknik dan menjinakkan ketakutan. Ia membaca dunia tanpa takut tenggelam. Islam ia resapi dengan iman. Nasionalisme ia korbankan dengan api. Marhainisme ia rangkul sebagai pelukan bagi rakyat kecil yang diinjak tanpa nama. Pidatonya bukan sekedar kata, ia adalah gelombang. Ia adalah gempa, ia adalah teriakan jiwa bangsa yang selama ratusan tahun dibungkam. Penjajah gemetar, rakyat terbangun dari tidur panjangnya. Ia dibuang, ende tanah suci di Flores, menjadi saksi doanya yang panjang. Bengkulu menjadi saksi cintanya dan kesabarannya yang diuji tanpa akhir. Namun pembuangan tak pernah memenjarakan gagasan, sebab api tak bisa diasingkan. Lalu datanglah hari itu, 17 Agustus 1945, dengan tubuh letih dan jiwa menyala. Bersama Bung Hatta, ia berdiri bukan sebagai raja, melainkan sebagai wakil penderitaan juta manusia. Dengan suara yang sederhana, namun menggetarkan dunia, ia berkata, kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaannya. Saat itu bumi Nusantara bergetar, langit menahan napas, sejarah berbelok arah karena keberanian seorang manusia yang memilih berdiri ketimbang berlutut selamanya. Ia menjadi presiden pertama Republik Indonesia, bukan untuk dimuliakan, melainkan untuk memikul beban yang tak ringan. Ia merumuskan Pancasila, menganyam perbedaan menjadi satu nama, Indonesia. Namun perjuangan tak selalu berujung sorak. Ia disambut badai politik, fitnah, pengkhianatan, dan kesepian yang perlahan menggerogoti. Ia jatuh bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama berdiri, menahan beratnya bangsa seorang diri. Ia manusia, ia mencinta, ia hilaf, ia salah dipahami. Namun satu hal yang tak pernah gugur dari dadanya, cinta pada Indonesia yang ia letakkan di atas nama, kuasa, dan dirinya. 21 Juni 1970, ia menghembuskan napas terakhir. Di Jakarta, tak lagi sebagai presiden,
melainkan sebagai pejuang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya. Ia dimakamkan di Blitar, namun jiwanya tak pernah berbaring. Ia hidup dalam merah putih yang berkibar, dalam suara rakyat yang menolak tunduk, dalam mimpi bangsa dan yang menolak kembali dijajah. Bung Karno, engkau mengajari kami bahwa bangsa ini lahir dari keberanian. Engkau bukan dewa, namun langkahmu adalah jalan sejarah. Engkau bukan bayang-bayang, engkau adalah api yang menolak padam di dada Indonesia. Ruang Kata yang Searah 78.